Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan yang terakhir dari analisis laporan arus kas ya. Nah, pada analisis laporan arus kas kita sudah membahas tentang urgensinya ya, yang pertama ini ya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang keterbatasannya, limitasinya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara interpretasinya ya. Kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana cara menganalisisnya. Dan kita juga udah membahas alternatif cara mengukur cash flow, itu ada 3 alternatif ya. Bisa pakai operating cash flow dari laporan arus kas dan EBITDA dan FCF. Nah, yang keenam terakhir ini kaitannya antara cash flow dengan kondisi ekonomi perusahaan tersebut ya. Kondisi finansial perusahaan tersebut ya. Jadi setelah membahas semua ini nanti terus berarti udah beres dong Pak. Ya, kalau untuk ini kan namanya analisis cash flow itu gunanya sebetulnya hanya untuk membaca kritis gitu ya. Jadi ketika udah membaca laporan cash flow, ya kita harus menyadari ya cara menganalisisnya gimana. Nah, dari yang nomor 4 ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Nah, ini yang harus jadi concern gitu ya. Ketika membaca kita harus kritis, oh ini kayak gini, kayak ini, kayak gini gitu ya. Berarti internal atau external funding itu banyaknya. Kemudian juga bagus atau enggak ketika cash flow operatingnya tinggi gitu ya. Nah, ini juga jangan sampai kita terlena, oh ya bagus Pak. Nah, tetapi ternyata enggak bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus be careful dalam menafsirkan angka-angka yang ada di dalam laporan arus kas ya. Kemudian juga selain itu kita melakukan ya screening namanya adalah sensitivity atau robustness test ya, tes ketepatan. Ya, kita analisis juga arus kas tersebut dari proxy atau indikator yang lainnya, yaitu apa? Dengan menggunakan EBITDA gitu ya, sama dengan menggunakan free cash flow dan dengan menggunakan 2 rasio finansial, yaitu apa? Cash flow adequacy dan cash reinvestment ratio ya, seperti ini ya. Nah, ini cash flow adequacy dan cash reinvestment ratio. Nah, jadi ketiga EBITDA, kemudian juga FCF gitu ya, kemudian juga cash flow adequacy, kemudian juga reinvestment, ini gunanya sebagai pendamping dari analisis laporan arus kas kita ya, yang akan memperkaya analisis kita gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita menghitung berapa, karena nanti ini dipakai untuk valuasi ya, dalam perhitungan valuasi yaitu discounted cash flow. Dan EBITDA ini akan dipakai untuk valuasi juga, namanya adalah discounted abnormal earnings ya. Atau nanti dikembangkan lagi menjadi discounted abnormal operating income. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dari NOPAT sebetulnya, dari NOPAT ya, berbasis NOPAT. Nah, artinya apa? Artinya ini semua bisa kita pakai untuk valuasi, dan ketika kita sudah mendapatkan angka-angka ini, nanti inilah yang akan menjadi nilai akhir dari valuasi saham kita, gitu ya. Jadi langkah penting adalah analisis cash flow ya. Nah, seperti itu. Jadi gunanya adalah untuk membaca kritis dan juga untuk melihat secara umum secara garis besar akun apa aja yang kira-kira perlu diperhatikan ketika nanti kita melihat lebih dalam dari masing-masing aktivitas yang ada di laporan arus kas gitu ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran umum ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan laporan arus kas gitu ya. Kita harus paham tentang kondisi ekonomi dari perusahaan dan kaitannya dengan laporan arus kas ini ya. Nah, ada 3 ya. Yang pertama bagaimana kaitannya antara cash flow ya dengan kondisi ekonomi suatu perusahaan ya. Nah, ini kita bisa melihat ya, pada dasarnya cash flow ini berbicara tentang cash from operating activities gitu ya. Ini kita bisa melihat apakah kalau dia naik atau turun bagus atau enggak gitu ya. Karena kan ini menjadi acuan utama kita. Kita juga harus perhatikan bahwasanya cash from operating activities itu bisa menjadi bermakna ganda ya. Bisa menggambarkan bahwa perusahaan itu bagus atau jelek gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa jangan-jangan cash flow-nya turun itu karena pengaruh inflasi gitu ya. Yang ketiga bahwa cash flow from operating itu naik atau turun ya. Nah, kita juga harus melihat gitu ya bahwa sebetulnya kita harus melihat lebih dalam apa yang menyebabkan cash flow dari operating itu naik atau turun ya. Bisa naik receivables atau inventory. Nah, ini 2 faktor utama yang mempengaruhi cash flow from operating activities ya.
Nah, jadi kita bisa melihat makna kalau naiknya receivables atau naiknya inventory, apakah itu bermakna ganda atau tidak gitu ya. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, ketika cash flow untuk operasi, cash flow dari aktivitas operasi perusahaan atau cash flow from operating activities itu bernilai positif gitu ya atau naik gitu ya, maka kita harus paham bahwa itu bisa bermakna ganda ya. Karena baik perusahaan yang sukses maupun perusahaan yang jelek itu mengalami kendala ya. Mengalami kendala di operasional perusahaannya ya. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi dia naik tapi perusahaan itu sebetulnya secara jangka panjang akan bangkrut gitu ya. Atau bisa jadi dia turun. Nah, tetapi secara jangka panjang ke depannya kemungkinan perusahaan itu akan makin menghasilkan cuan yang lebih besar gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak akan pernah tahu, Pak. Sebetulnya kita bisa ketahuan indikasinya ya. Nah, dari mana? Dari laporan arus kas. Nah, khususnya kalau kita nanti menelaah lebih lanjut terkait akun-akun yang memproduksi nilai dari cash from operating activities ya. Nah, oke, di sini bermakna baik gitu ya bagi perusahaan yang bagus, yang successful company, maka biasanya dia cash from operating activities-nya itu malah turun. Kok aneh, Pak? Nah, jadi CFO-nya itu turun ya. Cash from operating activities-nya turun. Kenapa turun? Suffering but for greater good. Memang awal-awalnya turun, tapi nanti itu untuk meningkatkan growth di masa yang akan datang yang lebih besar. Mendatangkan cuan yang lebih besar di masa yang akan datang. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu maknanya ya. Kok bisa, Pak? Nah, di sini kita bisa melihat berarti yang menyebabkan operasional cash from operating activities turun itu karena apa? Karena menaiknya si AR, ya kan? Dan juga karena naiknya juga si inventory. Nah, seperti itu ya. Nah, maka di sini increasing investment in receivable and inventories ya tandanya. Ya, biasanya kan itu menyebabkan cash flow-nya turun. Tapi bagi perusahaan yang bagus, sebetulnya itu adalah investasi gitu. Investasi yang harus dibayar di awal tahun, dapat di awal-awal tahun-tahun awal dia berdiri atau dia sedang melakukan pengembangan bisnis gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena dia sedang berinvestasi di AR dan di inventory-nya. Maksudnya gimana, Pak? Demand-nya tinggi terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ya. Sehingga apa? Untuk memenuhi permintaan dari pelanggan ya atas produknya, maka mau tidak mau ya dia akan semakin menggencarkan pemasaran terhadap produknya sehingga ya udah deh ya kredit salesnya dinaikkan gitu ya. Yang penting kan salesnya naik gitu kan ya. Nah, kemudian juga otomatis kalau kredit salesnya naik gitu ya harus ditopang dengan inventory juga ya. Karena ya apa yang mau dijual kalau inventory-nya nggak ada, that's why inventory juga naik ya. Dan itulah sebabnya dia menyebabkan cash flow-nya turun. Nah, ini harus kita konfirmasi gitu ya. Jadi, oh ini naik nih, bagus nih awalnya. Nah, nanti kita telusuri ke dalam gitu. Bener nggak nih apa si cash flow from operating-nya itu bagus ya. Jangan-jangan karena dia kehilangan pelanggan gitu ya. Atau jangan-jangan karena dia nggak mau nggak mau strategi bisnisnya tuh stagnan gitu ya. Sehingga apa namanya tidak mampu mengcapture demand yang tinggi gitu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ya itulah gunanya. Jadi untuk memenuhi ekspektasi atau demand permintaan dari pelanggan, mau tidak mau dia akan menggenjot penjualan kredit dan melakukan lebih banyak pembelian inventory-nya sehingga inventory-nya naik. Nah, dapat dari mana duitnya untuk membeli lebih banyak inventory? Ya tentunya bisa dari pinjaman gitu ya. Kemudian juga bisa dari suntikan modal dari si pemegang saham ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah apabila ini perusahaan yang jelek gitu ya. Nah, artinya apa? Bisa jadi ya ketika cash flow-nya itu naik, malah perusahaannya itu memang jelek gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Kenapa? Karena looks good, tapi sebetulnya itu akan menjadi lebih buruk. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, perusahaan yang memang itu perusahaan yang kurang bagus atau kurang sukses gitu ya, biasanya dia akan menaikkan si cash flow-nya ya dengan mengurangi ya cash flow naik itu kan berarti karena AR-nya berkurang, kemudian inventory-nya juga berkurang gitu ya. Nah,
Tapi inventory berkurang atau AR berkurang ini bukan karena memang si inventornya itu banyak terjual ludes gitu ya. Tetapi karena memang dia apa namanya hanya jualnya ke itu aja, tidak ada ekspansi perusahaan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa dia akan kehilangan customer, kehilangan loyalitas gitu ya. Nah, otomatis barang yang ada itu ya dihabisin dulu gitu kan ya. Nah, nanti begitu tahun depan ya si customer-nya tentu udah kecewa gitu. Wah, ini kenapa sih saya mesen-mesen nggak ada ya. Akhirnya beralih ke produk lain gitu kan. Nah, maka di masa yang akan datang justru itu malah jelek. Kenapa? Karena akan membuat profit perusahaan tersebut turun. Nah, oke, nah kemudian kuncinya adalah profitabilitas gitu ya. Jadi untuk melihat apakah si cash flow dari operating activities itu ketika naik itu bagus atau tidak. Nah, lihat apakah dia akan mampu meningkatkan profitabilitas di jangka panjang. Nah, iya bagus. Kalau apa? Kalau dia ternyata apa namanya pasar apa mampu memenuhi demand dari customer, kemudian pelayanan terhadap pelanggannya juga bagus, layanan penjualannya juga oke, banyak pelanggan yang memang testimoninya positif gitu ya. Nah, berarti ketika cash flow-nya naik, artinya AR-nya juga akan apa namanya banyak berkurang gitu ya. Kemudian juga si inventory juga berkurang memang karena barangnya laku gitu kan, bukan karena memang kehilangan pelanggan ya atau menghabiskan sisa barang yang ada. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya adalah lihat kembali kalau ketika cash flow-nya naik atau turun itu ke profitabilitas. Bisa jadi kalau turun tapi ternyata di masa yang akan datang ya itu sebagai strategi dia untuk memenuhi permintaan pasar gitu ya. Sehingga banyak berinvestasi di pembelian inventory yang lebih tinggi. Nah, maka itu bagus sebetulnya ya terhadap profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Karena kan kita ketika melakukan valuasi saham atau valuasi ekuitas dari emiten, kita akan melakukan forecasting gitu ya. Nah, ketika melakukan forecasting ya tentunya aspeknya bukan hanya 1 tahun tapi 3 sampai 10 tahun ya seperti itu. Nah, dan kita melihat jangka panjang berarti. Nah, seperti itu. Nah, maka ketika cash flow-nya naik, bagus ketika kita selalu mengaitkannya dengan profitabilitas. Nah, itu kuncinya, ya. Kemudian dan juga jangan lupa memasukkan unsur kondisi kita sedang inflasi atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau ada inflasi ya ini jangan sampai luput dari perhatian kita bahwa bisa jadi inflasi itu justru akan membuat produk semakin mahal ya kan. Harga barang-barang naik tetapi volume penjualnya turun gitu ya. Nah, itu tantangan juga ya kalau kita melakukan analisis forecasting ya. Nah, dan terakhir adalah bahwa kita harus menginterpretasikan terkait dengan perubahan di cash from operating activities ya, apakah dia naik atau turun ya. Nah, dan apa kaitannya adalah dengan kondisi keuangan si perusahaan itu sendiri. Nah, ini sebagai kunci apakah ketika dia cash from operating activities-nya naik gitu atau turun, kita kaitkan dengan profitability. Nah, untuk mengkaitkan dengan profitability ini, gitu ya, kita harus tahu juga bagaimana kondisi perusahaan, gitu ya. Nah, maka kesimpulannya adalah lihat ya, naiknya yang menyebabkan naik turunnya cash from operating atau kas dari aktivitas operasi itu karena naiknya piutang atau receivables ya. Nah, ini baik atau tidak gitu. Nah, ada dua sisi sebetulnya ya. Bisa iya, bisa bagus, bisa buruk gitu ya. Nah, kapan dia bagus? Bagus kalau memang dari strategi perusahaan memang dia mampu ya naiknya credit sales atau naiknya akun receivables karena memang apa namanya dalam rangka menggenjot penjualan lebih banyak gitu ya. Sehingga apa ini sedang dalam masa yang happening-happeningnya banget nih produk gitu kan sedang laku-lakunya gitu ya. Nah, itu bagus berarti naiknya receivables berarti bagus. Nah, maka kita harus lihat ke strateginya. Nah, itulah gunanya analisis bisnis dan strategi ya untuk mengkonfirmasi bahwa cash flow-nya positif. Oke, bagus atau enggak? Kenapa positif? Karena AR berkurang, inventory berkurang. Oke, AR berkurang bagus atau enggak? Nah, gitu ya. Nah, untuk lihat bagus atau enggaknya dilihat kembali apakah memang mampu berasal dari kemampuan perusahaan dalam menangkap ya permintaan pasar atau karena memang perusahaan emang kagak mampu untuk menagih ya piutang yang dimilikinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dia tidak mampu menagihnya gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu dari mana apa ya, mau tidak mau kita harus bongkar laporan tahunannya ya.
bongkar strategi bisnisnya, gitu, dan bongkar historinya juga dari berita-berita dan sebagainya. Karena kan kita lihat emiten yang go public yang ada di Bursa Efek. Nah, oke, nah kemudian ketika inventory naik, apakah baik atau buruk, gitu ya? Nah, tergantung juga bisa baik atau buruk, gitu ya. Kapan menjadi bagus, ya? Menjadi bagus ketika memang dia meningkatkan kapasitas produksi, ya, sebagai respons dari permintaan konsumen, respons dari pasar, ya. Sedang banyak dicari, ya udah dia tingkatkan kapasitas produksi, ya, sehingga banyak ending inventory yang menumpuk di gudang, ya. Tapi kan itu tinggal didistribusikan aja gitu kan ya, belum udah dipesan, udah ada purchase order, tapi mungkin tinggal didistribusikan karena masa pencatatan itu 31 Desember, masih tersisa di situ. Mungkin dikirimnya pada tanggal ya 1 Januari, 2 Januari atau sebulan berikutnya gitu ya. Nah, itu harus kita lihat lagi dari mana, dari mau tidak mau dari laporan tahunannya ya. Nah, atau memang naik inventory karena memang dia nggak mampu untuk menjual dengan bagus gitu. Nah, atau memang dia tidak produknya ya menjadi kurang laku gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apakah receivables naik atau turun itu bagus atau jelek tergantung dari situasi dan kondisinya dan harus dikonfirmasi dengan data kualitatif yang kita dapatkan dari prospektus, laporan tahunan maupun berita-berita yang ada. Nah, itu kesimpulan dari cash from operating activities ya. Oke, itu adalah penjelasan terakhir terkait statement of cash flow. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.